Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan haji dan tentunya juga berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Alhamdulillah hari ini para jamaah haji sedang melaksanakan lempar jumroh ula wusta akobah, karena posisi di sana saat ini tanggal 12 Zulhijjah. Jadi jamaah haji sedang melaksanakan lempar jumroh dan mereka semua menginap di Mina, mabit di Mina. Tadi ada yang menanyakan ke Abah, karena beliau tinggal di Belanda, ada beberapa hal yang ditanyakan yang berkaitan dengan haji. Dan beliau ini insya Allah secepatnya akan meninggalkan kota suci Mekah. Sehingga Abah buatkan videonya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan ibadah haji, pada saat setelah selesai rangkaian hajinya selesai, ada kewajiban lagi yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan tawaf wada. Dan tawaf wada ini Bapak Ibu hukumnya wajib. Hukumnya wajib dilaksanakan pada saat seseorang itu akan meninggalkan kota suci Mekah. Seperti itu. Nah, ada di dalam hadis Imam Bukhari, ada juga dalam hadis Imam Muslim, dan ini saya akan membacakan hadis riwayat Abu Dawud mengenai dalil tawaf wada. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi tawafa bil bait. Janganlah sungguh seseorang meninggalkan kota suci Mekah sehingga dia di dalam amalan terakhirnya yaitu melaksanakan tawaf di Baitullah. Nah, pada saat itu sejarahnya yaitu pada saat Nabi bersama rombongannya melaksanakan haji dan hajinya itu sudah selesai, ada beberapa orang yang ingin langsung meninggalkan kota suci Mekah. Sehingga Nabi bersabda, janganlah sungguh kalian langsung meninggalkan kota suci Mekah sehingga amalan terakhir kalian yaitu tawaf di Baitullah. Nah, dengan adanya perintah Nabi pada para jamaah saat itu, berarti hukumnya wajib. Wajib melaksanakan tawaf wada pada saat seseorang itu ingin meninggalkan kota suci Mekah. Terlebih saat ini Bapak Ibu yang sedang melaksanakan haji. Kemudian bagaimana prakteknya? Nah, di sini saya akan jelaskan. Pada saat seseorang itu karena ini kita berhubungan dengan haji, sudah selesai melaksanakan urut-urutan hajinya, sehingga kemudian dia ingin meninggalkan kota suci Mekah. Contoh misalnya besok pagi akan meninggalkan Mekah, tapi dia sudah selesai itu rangkaian ibadah hajinya. Kan ada juga kalau jamaah haji Indonesia umumnya kan setelah selesai haji masih nunggu beberapa hari, ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari, Nah, tapi ada juga yang langsung setelah selesai langsung pulang ke negaranya. Nah, caranya apabila besoknya umpama pagi-pagi akan meninggalkan kota suci Mekah, maka pada saat akan meninggalkan kota suci Mekah supaya bisa melaksanakan tawaf wada. Bisa malam harinya, bisa umpamanya setelah selesai sholat subuh, barulah melaksanakan tawaf wada, itu juga boleh. Jadi intinya tawaf wada ini dikerjakan bila seseorang itu segera meninggalkan kota suci Mekah. Kalau ingin
secepatnya meninggalkan kota suci Mekah, jangan lupa melaksanakan tawaf wada dulu. Karena itu merupakan amalan terakhir. Ya. Makanya terkadang ada juga orang yang mengatakan bahwa tawaf wada ini merupakan tawaf perpisahan. Ya. Karena ada beberapa tawaf, ya, di dalam beberapa hadis itu dijelaskan, ada yang namanya tawaf kudum. Biasa orang biasa menyebut yaitu tawaf baru pertama kali datang, atau tawaf selamat datang, namanya tawaf kudum. Ada yang namanya tawaf wada, yaitu tawaf pada saat akan meninggalkan Baitullah, akan meninggalkan kota suci Mekah. Kemudian ada juga tawaf ifadah, ya. Tawaf ifadah ini merupakan tawaf haji. Kemudian ada juga tawaf sunnah, ya. Jadi seseorang yang berlama-lama di kota suci Mekah, umpama ingin mendapatkan pahala yang besar, bisa melaksanakan tawaf sunnah. Nah, itu beberapa tawaf yang saya sebutkan tadi. Ya, ada beberapa prakteknya. Nah, kemudian bagaimana cara prakteknya? Prakteknya, ya, pada saat seseorang itu niat akan meninggalkan kota suci Mekah, kemudian ingin melaksanakan tawaf wada, silahkan berwudu dari hotelnya, boleh seperti itu, ya. Berwudu dulu, kemudian pakai pakaian bebas. Tidak perlu atau tidak wajib pakai pakaian ihram, karena saat ini bukan untuk berihram. Jadi pakaiannya bebas. Boleh pakai minyak wangi, kalau laki-laki sunahnya pakai wewangian, tuh ya. Nah, Abah boleh tidak saya berwudunya tidak di hotel? Boleh. Umpama di dalam perjalanan menuju ke Masjidil Haram, kemudian ada tempat wudhu, berwudhu di situ juga boleh, tidak harus di hotel. Ini diumpamakan. Ya, silahkan berwudhu di hotelnya, pakai pakaian yang rapi, kalau laki-laki sunahnya pakai wewangian, kemudian datang ke mana? Datanglah ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Ya. Nah, kemudian silahkan melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran. Abah dikirnya bagaimana? Sama sebagaimana yang sering disampaikan oleh Abah, ya, dikirnya sama, ya. Kan ada orang yang tawaf umroh, tawaf ifadah, dikirnya sama, boleh sambil baca dikir yang pendek-pendek, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ada hadisnya seperti itu. Abah boleh tidak saya tawafnya itu sambil baca Al-Quran? Boleh. Karena pada dasarnya, ya, pada saat seseorang itu tawaf di Baitullah, itu sunahnya itu adalah berzikir. Ya, seperti itu. Nah, laksanakan tawaf di Baitullah itu sebanyak 7 putaran. Ya. Dari yang pertama seperti biasa, Bismillah, Allahu Akbar, boleh. Ya, angkat tangan, kemudian sejajarkan dengan tadi Hajar Aswad. Ya, atau langsung saja angkat tangannya Allahu Akbar, boleh dikecup juga boleh, ya. Nah, kemudian membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang bacaan itu sampai rukun yaman, ya. Kemudian diganti dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun diulang-ulang. Tuh ya. Nah, adapun pada saat berjalan dari mulai pertama sejajar dengan Hajar Aswad, membaca zikir, kemudian sampai ke sudut Yaman, sunahnya tangannya diangkat, ya. Tangannya diangkat, ya. Allahu Akbar. Kemudian barulah membaca apa tadi? Membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi pada saat diangkat itu tangannya, ya, tidak perlu dicium. Jadi kalau yang ingin dicium itu adalah pada saat yang awal, yaitu pada saat pertama kali akan tawaf itu tadi, ya. Sejajar dengan Hajar Aswad, angkat tangannya Allahu Akbar, cium boleh. Atau pada saat yang kedua, putaran kedua akan dimulai lagi tuh dari awal lagi, ya boleh angkat tangan, Bismillah,
ya, Allahu Akbar, kemudian dicium juga boleh. Saya mau bacanya yang pendek saja, Allahu Akbar, angkat tangan, tidak dicium bagaimana Abah? Boleh. Boleh seperti itu, ya. Nah, lakukan 7 putaran, setelah selesai 7 putaran silahkan melipir ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Tuh ya. Pada saat sampai di belakang makom Ibrahim, tuntunannya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhidhu min maqami Ibrahima musholla. Kemudian sholat 2 rakaat. Ya, tuntunannya sholatnya yang pertama, maksudnya rakaat pertama itu adalah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Fatihah, kemudian membaca tadi apa? Surat Al-Ikhlas. Tapi itu sunnah. Andai kata Bapak Ibu inginnya bacaan surat yang lain saja, boleh. Ya, tidak harus itu ya. Ini sebagai contoh saja, sunnahnya seperti itu. Laksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Minta pengampunan kepada Allah. Ya, minta supaya bisa kembali lagi ke Masjidil Haram, ke Baitullah, ke Tanah Suci untuk bisa melaksanakan haji maupun ibadah umroh. Ya, di antara doanya Allahumma rzuqnal auda ila Makkah bisalamah wal barokah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Minta kepada Allah rezeki agar bisa kembali lagi ke kota suci Mekah untuk melaksanakan haji maupun ibadah umroh. Itu diantaranya seperti itu. Kalau tidak hafal boleh pakai bahasa sehari-hari. Ya, intinya silahkan minta kepada Allah rezekinya yang halal yang barokah. Ya, untuk apa? Untuk bisa kembali lagi ke mana? Ke sini ya, ke Baitullah, tuh ya. Nah, setelah itu bagaimana Abah? Setelah itu ya silahkan meninggalkan Baitullah, meninggalkan kota Mekah. Ya, umpamanya seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, ya, Abah bagaimana sholatnya itu umpamanya di belakang makom Ibrahimnya itu padat? Ini umpamanya. Ya, boleh. Tidak harus atau tidak wajib lurus dengan yang namanya makom Ibrahim. Kalau memang sekiranya di situ tidak ada tempat, ya boleh di tempat yang lain. Tuh ya, seperti itu. Kemudian mengenai tawapada ini, Bapak Ibu, ada dalam hadis lain itu dijelaskan, Nabi memberikan keringanan. Keringanan untuk tidak melaksanakan tawapada. Ya, bagi wanita yang haid, itu juga dibolehkan tidak melaksanakan tawapada. Yang pertama. Yang kedua adalah yaitu orang-orang yang mukim di Mekah atau memang penduduk Mekah asli di situ. Nah, itu boleh tidak melaksanakan tawapada karena kan mereka tidak ingin meninggalkan kota suci Mekah karena memang mereka warga situ. Tuh ya. Jadi orang-orang yang tadi saya sebutkan boleh tidak melaksanakan tawaf wada. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan langsung dengan tawaf, ya, baik itu tawaf wada maupun tawaf yang lainnya. Ini datang pertanyaan dari Ed Sofrianikap. Bapak Ustadz, kalau kita melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan, apakah yang laki-laki harus pakai pakaian ihram atau boleh pakai baju sehari-hari? Jawabannya adalah untuk tawaf wada ini pakaiannya bebas, boleh pakaian sehari-hari. Ya, sunahnya nih ya, bagi laki-laki sebelum berangkat menuju ke Baitullah pakai wewangian dulu. Ya, sunahnya ya. Kemudian berangkatlah menuju ke Baitullah. Ya. Jadi tawaf wada ini bebas pakaiannya. Adapun umpamanya, karena ingin umpama tawafnya itu dekat ke Ka'bah, sedangkan peraturannya itu tidak boleh pakai pakaian biasa. Ya silahkan. Ya, pakaian atasnya diganti dengan kain ihram, kain bawahnya juga diganti dengan kain ihram, tetapi boleh memakai daleman. Karena
niatnya kan tadi hanya tawaf wada, bukan untuk berihram. Ini supaya bisa masuk ke area pelataran tadi, Ka'bah. Umpama peraturannya seperti itu. Karena apa? Hukumnya bagi orang yang tawaf wada itu, pakaiannya itu tidak harus pakai pakaian ihram. Ya. Untuk laki-laki seperti itu. Begitu juga untuk wanita. Pakaiannya bebas. Untuk wanita, yang penting tadi harus longgar, tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang, dan harus menutup aurat. Ya, seperti itu. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mau bertanya, kalau misalnya saat tawaf, kemudian keluar kencing sedikit, keluar pipis sedikit, atau juga yang lainnya, apakah wajib ganti pakaiannya juga? Mohon penjelasannya Abah. Jawabannya, pada saat seseorang tawaf di Baitullah, tawaf apa saja, baik itu tawafnya tawaf haji, tawaf umroh, tawaf kudum, tawaf wada umpamanya, atau tawaf sunnah. Tiba-tiba sedang tawaf itu keluar pipi sedikit umpamanya, walaupun sedikit itu membatalkan wudhu. Karena hukumnya wajib punya wudhu orang yang tawaf itu. Berarti wajib berwudhu. Adapun pertanyaan di sini adalah, apakah harus diganti pakaiannya? Jawabannya adalah apabila pakaiannya terkena najis kencing atau najis yang lainnya, maka wajib diganti. Sebab hukumnya orang yang tawaf di Baitullah itu pakaiannya wajib suci. Itu ya. Berarti kalau umpama ibu-ibu ingin tawaf di Baitullah, Abah sarankan boleh pakai umpamanya pembalut agar mudah. Ya, kalau umpama pipis sedikit kan berarti kan tidak mengenai ya pakaiannya, tinggal buang saja. Ya, buang saja umpama pembalutnya, tetapi wajib disucikan. Ya, jadi badannya yang harus disucikan badannya saja. Pakaian yang tidak terkena najis boleh dipakai lagi, ya. Ya. Kalau bahasa mudah dimengertinya ya wajib cebok lah gitu, ya. Seperti itu. Kemudian pakaian yang tidak terkena najis boleh dipakai, ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ed Putindo. Waktu tawaf wada kita tetap melaksanakan sa'i. Bagaimana itu, Kiai? Ya jawabannya tidak sesuai dengan tuntunannya. Sebab yang namanya tawaf wada itu berarti hanya tawaf saja. Tidak ada rangkaian sa'inya. Berarti kalau orang tersebut melaksanakan tawaf wada, kemudian dia sa'i, ya tidak sesuai, tidak pas. Tidak sesuai dengan syariatnya. Berarti yang benar itu adalah dia melaksanakan tawaf 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, sudah selesai. Itu ya, seperti itu. Jawabannya berarti tidak sesuai. Makanya tadi, sebelum kita beramal, usahakan harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Sehingga pas, tepat, sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Itu ya. Kemudian, datang dari Ed Meliana Puspita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, badal umroh itu dilaksanakan di daerah Ka'bah atau di tempat lain? Ya, jadi pertanyaan ini mengenai badal umroh itu dilaksanakan di daerah Ka'bah atau tempat lain, itu maksudnya di daerah Mekah atau apa atau di tempat lain mungkin seperti itu. Abah akan jelaskan. Bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan haji atau juga yang sedang nanti insya Allah yang akan melaksanakan ibadah umroh, berkesempatan bila sehat dan ada waktu bisa membadal umrohkan keluarganya. Adapun di dalam pelaksanaannya tetap yang namanya tawaf ya di Baitullah, ya sa'i Safa Marwah ya tadi di Masjidil Haram. Berarti pertanyaannya apakah badal umroh itu di tempat lain? Jawabannya tidak, tetap di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, karena kan Baitullah berada di Masjidil Haram. Jadi orang yang badal umroh itu sama dengan melaksanakan umroh, hanya beda niatnya saja.
Kalau orang itu niat untuk dirinya sendiri, ya, niat dulu di dalam hati akan melaksanakan ibadah umroh karena Allah, karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, kemudian ucapkan, ada ucapannya, labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi tidak perlu diucapkan artinya. Ya, cukup labbaik Allahumma umrotan. Adapun orang yang ingin membadalkan umroh keluarganya, ya, cara pengucapan niatnya yaitu labbaik Allahumma umrotan an titik-titiknya itu silahkan sebutkan siapa yang mau dibadalkan. Ya, misalnya orang tuanya namanya Ibu Mimin, an Ibu Mimin umpama, boleh seperti itu, atau an Mimin boleh. Mau pakai binti atau bin apa semua boleh, ya. Jadi intinya hanya beda lafadznya saja. Dan prakteknya bagi orang yang ingin badal umrohkan, caranya umroh dulu untuk dirinya, kemudian dia berangkat ke Tanim atau ke Ji'rona, keluar dulu ke Tanah Halal, kemudian berangkat masuk lagi ke Mekah untuk melaksanakan tadi, ya, tawaf dan sa'i. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Bila video-video Abah ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, Abah sarankan silahkan di-subscribe. Ada tulisan subscribe ya di HP Bapak Ibu. Kalau sedang melihat video Abah itu kan di bawahnya ada tulisan subscribe. Kalau belum mengklik silahkan diklik. Kalau sudah jangan diklik lagi. Karena kalau diklik lagi maka akan kembali tidak subscribe. Ya. Jadi intinya apabila bermanfaat, monggo silahkan di-subscribe. Ya. Dan apabila Bapak Ibu masih ada unek-unek, baik itu yang ingin haji tahun depan, yang ingin umroh umpama, ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Ya. Adapun yang ingin daftar umroh bersama Abah, itu bisa melalui WA. Ya, nanti insya Allah akan dituliskan nomor WA-nya. Insya Allah nanti bulan Oktober Abah akan berangkat membawa rombongan selama 12 hari. Ya, insya Allah harganya itu 29,5 juta ya, untuk sekamar 4 orang. Ya, silahkan bisa WA. Jangan telepon ya, WA dulu. Ya, jadi Abah di sini menyarankan supaya ketik WA dulu. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum admin umpama ya. Jadi setelah itu saya ingin daftar umroh apa umpama ya. Tapi kalau ingin bertanya mengenai haji umroh, silahkan ya, Bapak Ibu bisa tulis di komentar, kolom komentar yang ada di YouTube. Tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.